Izinkan saya membagikan ada beberapa rahasia, ada 4 rahasia mengapa Yesus mengajar agar kita tidak membenci. Rahasia yang pertama adalah kebencian sangatlah berbahaya. Enggak ada kebaikan terjadi akibat kebencian. Tapi justru kebencian membawa kerugian. Justru membawa hal-hal yang buruk. Justru membawa kehancuran, permusuhan, bahkan perang, bahkan saling membalas dendam. Nah, di sini kita belajar mengapa Yesus tidak mengajar kebencian buat kita. Walaupun kita mungkin di kerjaan diperlakukan tidak adil, walaupun mungkin di keluarga kita, saudara mungkin diperlakukan sangat buruk, walaupun mungkin di sosial media, mungkin kita dibully dan sebagainya, tapi tetap Yesus mengajar, Alkitab mengajar untuk kita tidak membenci. Alasan pertama, karena kebencian sangatlah berbahaya. Ayub 5 ayat yang kedua. Alkitab berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Sakit hati, kebencian, dendam punya daya rusak untuk membunuh, menghancurkan. Surely resentment destroys the full. Lihat bagaimana ternyata sungguh-sungguh yang namanya kebencian, dendam akan menghancurkan orang-orang bodoh. Ketika kita terus simpan dendam, kebencian, berarti kita bukan orang pandai. Mungkin kita pendidikannya tinggi, tapi kalau terus simpan dendam, kita ini orang bodoh. Saya berdoa biar kita tidak lagi hidup dalam dendam dan kebencian. Lihat berikutnya, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang kalau sudah dendam, benci. Lihat orang yang dia nggak suka, lihat bangsa yang dia nggak suka makin maju, makin sukses, lalu iri hati. Dan saudaraku, Israel seringkali menjadi bahan iri hati dari banyak orang-orang yang para pembencinya. Bahkan Israel seringkali jadi bahan hoax daripada berita-berita yang saudaraku menyudutkan Israel. Nah, hari ini saudaraku, mari kita belajar mengapa Yesus tidak mengajar kita untuk membenci. Karena kebencian itu berbahaya. Kebencian merusak iman. Kebencian menghancurkan hubungan. Hubungan baik orang tua anak, saudara dengan saudara menjadi rusak. Hubungan baik dalam pekerjaan, komunitas bisa rusak gara-gara kebencian. Kebencian juga menyiksa batin. Orang yang terus simpen dendam, kebencian, percayalah, makan enak pun terasa nggak enak. Makan steak rasa sandal jepit, saudaraku. Ya kan, waktu dia tidur tiba-tiba wajah si monyet itu muncul. Kenapa? Karena menyiksa batin. Tapi hidup dalam pengampunan akan membuat batin kita bahagia. Bahkan kebencian mendatangkan penyakit. Dunia kedokteran saja sendiri percaya. Lihat, orang kena kanker, kena gondok, ya kena migrain, kena apa? Itu rata-rata karena simpan benci, simpan dendam, simpan kemarahan. Bahkan kebencian menghalangi berkat. Bahkan Alkitab berkata, kebencian membawa kita ke neraka. 1 Yohanes berkata, orang yang benci tidak mau ngampuni, dia adalah seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya di tengah-tengah ujaran kebencian, di tengah-tengah perlakuan yang tidak baik, orang Kristen harus tetap mengampuni dan mengasihi. Markus 11 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sebaliknya, jika kita mengampuni, maka kesalahan-kesalahan kita juga diampuni oleh Bapa kita. Kalau kita saja perlu pengampunan, mengapa kita terus simpan dendam, kebencian, dan luka? Jangan tunggu orang yang menyakitkan kita harus datang minta maaf, baru kita ngampuni. Tapi belajarlah, justru kita mengampuni, maka kita mengalami kemenangan yang ajaib. Saudara, saya ingat ada seorang ibu yang terkena kanker lidah. Dan waktu saya ketemu, untuk saya doakan. Langsung ketika saya mau doa, ada suara Tuhan berkata, dia penuh kebencian.
Lalu saya tanya, ibu, apakah ibu penuh kebencian? Nangis dengan wajah yang penuh kebencian. Dia, aku benci sama suamiku. Padahal suaminya udah mati sekian lama. Tapi benci itu terus. Dan saudaraku, untung saya undang dia terima Yesus. Saya lepas, minta dia mengampuni. Dan ada sebuah beban berat yang terlepas. Dan akhirnya dia berpulang ke rumah Bapa. Tapi dalam keadaan sudah mengampuni. Saudara, di tengah kekejaman, orang seringkali menyalahkan Israel. Tapi lihat, sebetulnya Israel bukan melakukan penyerangan, tapi membalas penyerangan dari Hamas yang dilakukan 7 Oktober 23. Dan Anda tahu, saudara, di antara korban-korban yang dari pihak Israel, waktu Hamas masuk mendadak, saudaraku, dan mulai menembakin orang-orang yang ikut dalam Nova Festival, saudaraku, di mana Nova Festival to Dance yang diadakan di Israel itu, akhirnya saudaraku diberondong dengan senjata oleh Hamas, bahkan ledakan bom. Dan ketika itu mulai serangan dan terdengar desingan peluru dan ledakan-ledakan bom, maka ada seorang Arab Muslim, orang Israel Arab Muslim yang bernama Awad Radavsi. Dia ini adalah Arab Muslim penduduk Israel yang ternyata dia adalah orang yang bekerja, saudaraku, kepada yaitu Yossi Ambulance yang sedang bertugas menjaga Nova Festival to Dance itu. Dan pada waktu mendengar desingan itu, orang-orang lari panik teriak-teriak. Lalu kemudian, saudaraku, dalam keadaan begitu, Awad ini, saudaraku, disuruh sama teman-temannya yang lain, anggota paramedik ambulan itu, ayo lari, nyelamatkan diri. Bahkan juga di walkie-talkie daripada pemimpinnya, ayo segera nyelamatkan diri. Tapi apa yang terjadi? Awad Dasarsi ini berkata, tidak, aku tidak mau pergi. Aku mau menolong korban-korban yang diperlakukan tidak adil ini. Aku bisa bahasa Arab kok. Dan aku akan bicara kepada mereka. Dan pasti aku akan bisa menghandle mereka. Teman-teman yang lain pergi meninggalkan. Apa yang terjadi? Sekian jam kemudian, waktu tentara IDF Israel menyusuri setiap korban, ternyata Awad Dasarsi ini sudah mati secara mengenaskan. Dan Anda tahu, akhirnya Awad Dasarsi ini dikuburkan secara terhormat oleh pemerintah Israel, menjadi salah seorang pahlawan hero bagi Israel. Saudara, di tengah-tengah kebencian, lihat, orang-orang yang punya hati baik jadi korban. Sekali lagi kita berduka atas korban dari kedua belah pihak. Tapi mari kita tahu, mulai hari ini hentikan kebencian dan dendam. Karena kebencian itu sangat